Selanjutnya adalah contoh teks pidato persuasif. Nah, ini saya sudah berikan contoh, kalian tentu sudah membaca, ya. Tidak perlu saya bacakan lagi, tapi saya ingin mengajak kalian menganalisis kaidah kebahasaan, struktur, dan cara memersuasi yang ada di dalam pidato. Oke, langsung saja ya, kita beralih ke materi, yaitu menganalisis pidato persuasif. Lah. Aduh, wah. Bentar ya guys, ini ada gangguan sedikit. Kayaknya virus nih komputernya. Saya juga nggak tahu harus kayak gimana. Saya hubungin teman saya aja lah. Halo. Halo bro, ini komputernya masalah nih. Iya, nggak tahu lah, ada virus kali. Tolong diurus lah. Ya, guru ini lagi live. Oke. Sip. Oke guys, kita tunggu sebentar ya. Ini mau dikirim bantuan dulu untuk memusnahkan semua virus-virus itu. Iya, mantap. Oke, semua virusnya sudah hilang. Sudah waktunya kita lanjutkan presentasi. Agak norak ya. Maaf. Oke, selanjutnya adalah kita analisis cara memersuasi. Cara memersuasi kan ada 3, E2L ya, etika, emosi, dan logika. Nah, untuk etika di sini saya memberikan ini di kalimat yang ini. Sebagai sesama pelajar, ya, sebagai sesama pelajar yang terpelajar, ini benar-benar mengecewakan. Ini itu maksudnya tingkah laku yang ini, bermain tidak pakai masker dan sebagainya. Sebagai pelajar, yang terpelajar, ya, dalam hal ini pendengar kita ajak untuk memakai etika mereka. Sebagai sesama pelajar, harusnya kita malu bahwa kita yang terpelajar, tapi kita tidak menetapkan prinsip atau protokol COVID-19 gitu. Padahal kita sebagai pelajar harusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, ini saya menggunakan etika dalam memersuasi. Yang berikutnya adalah emosi. Emosi itu seperti yang pernah kita bahas. Emosi itu perasaan, emosi itu ya marah, kesel, sedih, dan sebagainya. Di sini saya coba sampaikan seperti ini. Pernahkah kalian bayangkan seandainya salah satu dari kalian masuk ke dalam jumlah tersebut atau orang-orang yang kalian cintai? Maksudnya jumlah dari ini ya, 132.000 orang. Coba pikirkan, seandainya orang yang kalian sayangi meregang nyawa karena COVID. Nah, ini saya bawa perasaan sedih, cinta, kasih pendengar terhadap orang yang dia sayangi. Itu bagaimana kalau misalnya dia tidak menjaga kesehatan,
dia harus melihat orang yang dia sayangi meregang nyawa karena tingkah lakunya dia sendiri. Nah, ini saya memersuasi supaya orang mau menjaga kesehatan atau mengikuti protokol COVID-19 dengan membawa emosinya, membawa perasaannya, seandainya dia jadi korban. Seperti itu. Selanjutnya adalah fakta atau logika. Logika ini saya membacakan atau menyampaikan data ini juga supaya orang percaya dan orang yakin terhadap apa yang kita sampaikan karena kita membacakan data yang benar gitu. Jadi dalam pidato ini saya menggunakan 3 cara sekaligus dalam memersuasi dengan harapan semoga orang semakin yakin dan terinspirasi dan akhirnya mengikuti apa yang saya harapkan seperti itu. Kalian bisa menggunakan tiga-tiganya atau kalian cukup menggunakan 1 atau 2 cara. Terserah gitu. Yang penting bagaimana caranya supaya pendengar terinspirasi dengan pidato kalian dan mengikuti apa yang kalian sampaikan. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah ciri kebahasaan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kalimat fakta. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada kaitan antara kalimat yang berupa fakta dengan teknik memersuasi menggunakan logika. Nah, ini fakta yang saya sampaikan, ya, yaitu orang yang positif COVID-19 jumlahnya masih terus bertambah, bahkan menyentuh angka lebih dari 132.000 jiwa. Nah, ini fakta. Gitu. Ini saya ambil beberapa waktu yang lalu, kalau sekarang mungkin jumlahnya udah 150.000 orang. Besar sekali. Jadi tetap jaga kesehatan. Oke. Yang selanjutnya adalah nominalisasi atau mengubah kata menjadi kata benda. Saya punya 2 di sini. Yang pertama ada di paragraf 4, ya. Di sini ada kata menjaga, itu kata kerja, kemudian di kalimat berikutnya saya buat menjadi nomina, yaitu penjagaan. Jadi berkaitan. Cuci tangan dengan sabun, pakai masker, rajin berolahraga, dan menjaga jarak. Penjagaan jarak dilakukan untuk menghindari kita dari cipratan. Nah, dari kelas katanya verba diubah menjadi nomina. Kata kerja menjadi kata benda. Menjaga jadi penjaga. Oke, selanjutnya saya punya di paragraf pertama, yaitu kata pelaksanaan. Ini ya, kelihatan ya. Pelaksanaan. Asal katanya melaksanakan, kemudian saya ubah jadi pelaksanaan. Nah, itu teknik nominalisasi. Yang berikutnya adalah konjungsi. Nah, ini banyak. Di sini saja kita bisa mencari berbagai macam konjungsi, karena konjungsi itu penting sekali. Ada kata seperti, ya, di sini. Kemudian ada bahwa. Kemudian ini konjungsi yang ada di dalam satu kalimat, begitu. Kemudian, nah, yang konjungsi antar kalimat, contohnya ini namun demikian. Dan juga konjungsi namun demikian ini, kalimat yang ini itu berkaitan dengan kalimat yang sebelumnya. Maka karena berkaitan maka disambungkan dengan konjungsi. Namun demikian. Tidak semua konjungsi itu bisa konjungsi antar kalimat ya, cuma beberapa. Misalnya, oleh karena itu, namun demikian, dan sebagainya. Tapi kalau dan, atau, itu tidak bisa konjungsi antar kalimat. Dia hanya konjungsi dalam satu kalimat. Oke, yang selanjutnya partikel lah. Partikel penegas. Tadi saya juga menggunakan partikel penegas lah. Nah, di sini
di paragraf keempat. Marilah. Sebetulnya bisa saja saya tulis mari kita sama-sama berjuang, tapi untuk lebih menegaskan maksud saya, maka saya berikanlah. Marilah kita sama-sama berjuang. Seperti itu. Yang berikutnya adalah kalimat ajakan. Nah, partikel penegas inilah yang saya jadikan kalimat ajakan. Karena ini sifatnya persuasif, maka saya mengajak pembaca untuk mengikuti protokol kesehatan. Yang terakhir adalah kata ganti. Di sini saya menggunakan kita, menggunakan kalian, ya. Di sini ada kita dan sebagainya. Itu contoh pidato persuasif, kemudian beberapa unsur yang saya sampaikan baik hari ini tadi, yaitu tentang kebahasaan, maupun yang pada pertemuan sebelumnya tentang struktur dan cara memersuasi, ini ada di dalam teks pidato persuasif. Baik. Nah, kamu sudah menyimak teks pidato persuasif tentang COVID-19 yang tadi saya buat. Tadi juga kita sudah analisis bahwa unsur-unsur tentang pidato persuasif yang telah kita pelajari sudah ada di sana. Maka semoga pidato di atas dapat memberimu gambaran tentang pidato persuasif yang sesungguhnya.